Selamat pagi teman-teman di Indonesia ataupun teman-teman yang berbahasa Indonesia langsung dari Pennsylvania, negara bagian Pennsylvania, Amerika Serikat. Jessica Bella hadir lagi dan kali ini Jessica siap untuk membahas satu topik menarik yang hari ini di Amerika Serikat secara nationwide masyarakatnya merayakan sesuatu yang penting dan saya siap untuk membahasnya, membagikan informasi menarik ini ke teman-teman yang ada di Indonesia ataupun yang mungkin di luar Indonesia yang pengen kenal lebih dekat mengenai Amerika Serikat serta kehidupannya dan juga sosial budayanya. Oke, langsung aja kalau gitu kita bakal ngebahas hari ini adalah Veteran Day alias Remembrance Day alias Armistice Day. Di negara lain mungkin merayakannya sebagai Remembrance Day atau Armistice Day, but in United States of America mereka nyebutnya adalah Veteran Day alias Hari Veteran Nasional. Jadi apakah Veteran Day itu? Veteran Day dirayakan setiap November, tanggal 11 November setiap tahunnya secara nasional, dan ini merupakan hari raya federal holiday. Jadi hari raya nasional yang dirayakan oleh seluruh masyarakat di Amerika Serikat. Nah, sesuatu yang menarik setiap tahunnya karena ini adalah tahun kedua saya menyaksikan bagaimana masyarakat di Amerika Serikat sendiri merayakan Veteran Day. Ini sangat bagus dan kita bisa mengadaptasi hal ini untuk kehidupan sehari-hari ataupun bahkan kehidupan berbangsa dan bertanah air Indonesia. Jadi masyarakat Amerika Serikat sendiri pada dasarnya itu dikenal sangat patriotis. Jadi mereka itu cinta banget sama yang namanya negara negara mereka sendiri, cinta banget sama yang namanya bendera Amerika Serikat. Umumnya sih, mostly mereka itu sangat patriotis dan sangat cinta terhadap Amerika Serikat sendiri. Kembali ke isu topik kita hari ini, Veteran Day. Jadi Veteran Day dirayakan setiap November tanggal 11 setiap tahunnya di Amerika Serikat. Kalau teman-teman mungkin ke Jerman ataupun ke negara-negara di Eropa, mereka sebutnya sebagai Armistice Day or Remembrance Day, which is same thing, adalah hal yang sama, yaitu satu hari untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan perang ataupun orang-orang yang dulunya terlibat dalam Perang Dunia Pertama ataupun Perang Dunia Kedua. Hal menarik dari Veteran Day sendiri sebenarnya ini didasarkan kenapa kemudian dipilih tanggal November tanggal 11, karena hal ini didasarkan pada kejadian sejarah di mana Perang Dunia Pertama berakhir pada tanggal November November bulan 11 tanggal 11 di jam 11 pagi hari. Jadi semuanya serba 11, 11, 11, 11. Nah, kemudian inilah yang menjadi dasar mengapa warga negara Amerika Serikat merayakan Veteran Day di tanggal 11 November, dan ini diresmikan oleh presiden mereka waktu itu, Presiden Wilson, di kurun waktu 1930-an, waktu itu ketika Perang Dunia Pertama bergejolak dan Amerika Serikat sendiri sebagaimana kita tahu ikut ambil andil dalam Perang Dunia Pertama ini. Seru kan? Nah, saya akan menampilkan video keseruan mengenai perayaan Veteran Day, di mana di beberapa tempat ini saya ambil satu tempat karena memang kebetulan kemarin di hari Minggu saya menghadiri Sunday service mereka, dan itu saya sangat tersentuh bahwa wow, mereka benar-benar menghargai para pensiunan tentara, para pensiunan militer yang dulunya berjuang untuk negara dan berdedikasi untuk negara. Nah, kemudian Veteran Day sendiri akhirnya berkembang luas, tidak hanya mengenai para veteran, para pensiunan tentara atau militer yang berjibaku
di Perang Dunia Pertama atau Kedua, tetapi kemudian ini mengekspand alias melebar bahwa Veteran Day dikhususkan untuk seluruh pensiunan militer yang berdedikasi atau yang memberikan memberikan baktinya kepada Amerika Serikat untuk berjuang yang pernah bergabung dalam kesatuan tubuh militer di Amerika Serikat, apakah itu Navy, Army, ataupun Angkatan Udaranya. Jadi seru banget dan saya akan menampilkan videonya. Kita langsung lihat aja kalau gitu ya. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we held at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say, does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Boast the colors. You may be seated. The land of the free and the home of the brave. It's no accident that a free land is inhabited by those who are brave enough to. Itu dia tadi perayaan Veteran Day di salah satu gereja yang saya hadiri servisnya di hari Minggu yang lalu, dimana kalau teman-teman perhatiin lagi di videonya ketika 4 wanita ini menyanyikan lagu kebangsaan mereka, seluruh congregation bahkan pastornya sendiri itu melakukan gerakan tubuh yang cukup unik, yaitu mereka akan berdiri menghadap bendera dan kemudian akan meletakkan tangan kanan mereka di sisi kiri dada mereka dan ikut menyanyikan lagu kebangsaan Amerika Serikat. Nah, ini cukup mengingatkan saya dengan kondisi di Indonesia, di mana ketika lagu kebangsaan kita dinyanyikan kita akan melakukan hormat seperti ini, teman-teman ya. Tapi memang mereka untuk patriotisme di Amerika Serikat sendiri saya harus acungin jempol, 2 jempol, karena kecintaan terhadap negara, kecintaan terhadap bendera kebangsaan itu sangat besar. Salah satu hal unik yang sempat saya saksikan adalah waktu itu saya mengisi acara di salah satu klub yang ada di Irwin Township, kurang lebih 30 menit dari tempat kita tinggal, dan itu
pada saat itu bertepatan dengan beberapa hari setelah perayaan Independence Day, dan saya memutuskan spontan saja memutuskan untuk menyanyikan salah satu lagu kebangsaan, yaitu God Bless America. Dan ternyata pada saat saya menyanyikan lagu tersebut, beberapa pengunjung berdiri dan melakukan gestur yang sama. Bahkan satu pengunjung berjalan mendekat ke stage tempat saya waktu itu nyanyi, teman-teman ya, dan melakukan gestur seperti ini dan menyanyi. Dan wow, itu luar biasa banget, pengalaman yang luar biasa. Bahkan di pengalaman lain saya sempat menyaksikan bagaimana masyarakat Amerika Serikat sendiri sangat hormat terhadap bendera mereka, di mana waktu itu saya dan suami sedang roaming around the city karena kita punya kebiasaan suka jalan di waktu istirahat kerja. Kita biasanya jalan kurang lebih 30 menit walking, dan kita ngelihat satu pasangan, mereka tiba-tiba di tengah kota, di trotoar waktu itu ada bendera, dan mereka tiba-tiba berdiri kemudian melakukan gestur seperti ini, dan mereka mencium benderanya, dan kemudian habis itu jalan lagi. Saya waktu itu sampai wow, geleng-geleng kepala gitu, teman-teman. Dan suami kemudian bilang, that's a very very common thing happen here, where people really express how they love this country. Dan hal ini kemudian mengingatkan saya bagaimana dengan kondisi di negara kita, di mana patriotisme hal yang sangat kita butuhkan dalam beberapa waktu terakhir ini. Dan memang hal ini cukup mengingatkan saya terhadap negara kita, karena biar bagaimanapun, sejauh apapun kita pergi, home kita adalah Indonesia, home saya adalah Indonesia, dan kecintaan terhadap bangsa itu selalu ada di dalam hati, teman-teman ya. Mudah-mudahan juga melalui video ini teman-teman bisa dapat nilai yang positif, nilai yang baik mengenai kecintaan terhadap negara, kecintaan terhadap berbangsa dan bertanah air. Duh, kok saya ngomongnya jadi kayak PPKN sih, teman-teman ya? Tapi memang seperti itu adanya, bahwa di sini konstitusi, bahkan bendera, lagu kebangsaan itu sangat-sangat dihormatin. Bahkan hal lain yang pengen saya bagi, teman-teman pensiunan militer pun itu mendapat sesuatu yang spesial dalam banyak sekali aspek di Amerika Serikat sendiri. Contohnya nih, mau melamar kerja. Kalau teman-teman, biasanya mereka akan ngisi apply the application, dan selalu ada pertanyaan, apakah Anda pernah bekerja sebagai militer di Amerika. Dan kalau memang kita adalah pensiunan militernya, pensiunan militer akan mendapatkan prioritas untuk mendapatkan pekerjaan di sini. Dan juga biasanya mereka akan mendapat banyak sekali diskonan, misalnya saat purchase rumah, purchase kendaraan, bahkan purchase sesuatu yang perintilan seperti baju atau wardrobe, itu biasanya akan ada special discount for retirement, for military retirement. Jadi seperti itu mereka mengekspresikan rasa hormat terhadap veteran. Dan juga yang saya bisa lihat lainnya adalah mereka di tiap kota-kota yang ada di Amerika Serikat, di county atau bahkan di big city, selalu ada tugu di pusat kotanya yang menampilkan nama-nama ex-militer yang berjasa terhadap negara yang berasal dari kota tersebut. Di tempat saya tinggal, kurang lebih 200 meter dari rumah, itu adalah pusat kotanya, dan di pusat kota tersebut sudah terpampang tugu di mana ada sejumlah nama di tugu tersebut yang merupakan ex-militer yang berjasa di Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, bahkan di Perang Vietnam di akhir tahun 1960-an. Jadi sebegitu hormatnya, sebegitu spesialnya veteran di hati masyarakat Amerika Serikat. Satu hal sebelum saya mengakhiri video saya kali ini, saya sempat mengquote dari salah satu
teman yang merupakan CEO dari perusahaan majalah digital di Amerika Serikat. Beliau menyatakan, dan merupakan ex-militer juga, veteran juga. Beliau menyatakan bahwa banyak hal, hampir seluruh hal di Amerika Serikat itu bisa dipolitisasi. Tapi satu hal yang menyatukan masyarakat Amerika Serikat dan sampai saat ini tidak dapat dipolitisasi, yaitu veteran alias pensiunan militer. Cukup seru dan cukup menarik untuk diproses, disimak mengenai quote ini, karena memang kondisi politik di Amerika Serikat sendiri sedikit banyak hampir sama di Indonesia, bahwa bahkan hal sekecil produk susu misalnya itu bisa dipolitisasi di sini, teman-teman. Tapi saya nggak bakal ngebahas hal itu. Kita bakal ngebahas mengenai politisasi, segala hal yang dipolitisasi di Amerika Serikat di episode yang lain. Dan untuk kali ini, pembahasan mengenai perayaan Independence Day di Amerika Serikat kita sudahi dulu. Mudah-mudahan dari jarak 10.000 miles from Indonesia, saya bisa ngebagi hal yang positif, pengetahuan baru, ataupun sesuatu yang mungkin teman-teman selama ini pengen tahu lebih dekat mengenai Amerika Serikat. Mudah-mudahan video ini bisa menjawab mengenai Veteran Day di Amerika Serikat. Dan semoga juga vibe patriotisme yang ada di Amerika Serikat bisa menjalar ke masyarakat di Indonesia. Sekian dulu video kali ini mengenai Veteran Day. For all my American fellows, happy Veteran Days, and for all my Indonesian fellows, have a blessed day, happy good day, and I'll see you in the next video. Okay, bye-bye!